Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat karunia-Nya sehingga di kesempatan ini kita dapat kembali duduk bersama dalam rangka melanjutkan pembahasan kita membahas tafsir juz amma, yang mana kesempatan ini kita akan mempelajari bersama insyaallah surat Quraisy. Sepakat para ulama menyatakan bahwa surat Quraisy adalah surat Makkiyah. Artinya diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Yang menjadi pokok pembahasan surat Quraisy adalah pembahasan tentang Quraisy itu sendiri. Dan dalam suatu hadis Nabi SAW menyebutkan tentang Quraisy, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail, sesungguhnya Allah memilih Ismail dari keturunan Ibrahim alaihi wassalam. Wastafa min waladi Ismail Bani Kinanah, dan Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Wastafa min Bani Kinanah Quraisyan, dan Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan Allah memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy. Kemudian Rasulullah menyebutkan wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilihku dari keturunan Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim. Quraisy adalah kabilah yang mulia di Jazirah Arab. Ya, kabilah yang juga diamanahi untuk mengatur berbagai urusan di kota Makkah, sehingga Allah SWT mengkhususkan penyebutan Quraisy di dalam surat ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa surat Al-Fil bersambung dengan surat Quraisy. Surat yang kita pelajari di kesempatan yang lalu yaitu surat Al-Fil berkenaan dengan Abrahah dan pasukannya yang bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah, dan telah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang surat Al-Fil. Sebagian ulama mengatakan bahwa surat Al-Fil bersambung dengan surat Quraisy. Artinya bahwa ayat terakhir dari surat Al-Fil langsung bersambung dengan awal ayat pada surat Quraisy. Apa akhir surat Al-Fil? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Bersambung dengan li'ilafi Quraisy. Ini menurut sebagian ulama. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa surat Al-Fil dan surat Quraisy ini berbeda. Ya, surat Quraisy berbeda dari surat Al-Fil. Mana yang menunjukkan hal ini? Sebagaimana yang kita dapati pada umumnya pada mushaf Rasam Utsmani, ada pemisahan surat Quraisy dari surat Al-Fil. Dipisah dengan apa? Dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang selalu didatangkan di awal surat. Jadi surat Quraisy ini adalah surat yang
tersendiri, bukan bagian dari bukan bagian dari surat Al-Fil. Meskipun kedua surat ini terpisah, namun secara kandungan makna para ulama tafsir sepakat bahwa kedua surat ini berkaitan. Surat Quraisy dan surat Al-Fil berkaitan. Ya, surat Quraisy ada kaitannya dengan surat Al-Fil. Surat sebelumnya yang kita pelajari, yakni surat Al-Fil, mengandung penjelasan tentang karunia Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Makkah. Dengan kejadian yang Allah perbuat kepada pasukan gajah yang pergi ke Makkah dalam rangka menghancurkan Ka'bah di bawah pimpinan siapa? Abraha. Adapun dalam surat ini, yakni surat Quraisy, Allah menjelaskan nikmat besar lain kepada penduduk Makkah, yakni suku Quraisy, yaitu kebiasaan bepergian mereka dalam setahun 2 kali, yakni sekali pada musim panas dan sekali pada musim dingin. Ya, mereka bisa melakukan perjalanan pada musim panas dan juga pada musim dingin. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Jadi ada keterkaitan antara surat Quraisy dan surat Fil. Di dalam surat Al-Fil, Allah SWT bertindak terhadap pasukan bergajah untuk suku Quraisy dan untuk keamanan mereka, stabilnya kemaslahatan mereka, ya, terjaganya perjalanan mereka di musim dingin dan musim panas untuk apa? Untuk berdagang dan berusaha. Allah SWT membinasakan orang-orang yang bermaksud buruk kepada mereka. Allah membesarkan perkara tanah haram dan penduduknya di hati orang-orang Arab, sehingga mereka dihormati dan tidak ada yang melakukan tindakan buruk kepada mereka. Ya, ketika mereka bersafar kemana saja yang mereka mau, mereka mendapatkan jaminan keamanan dari penguasa-penguasa negeri-negeri yang dilalui oleh suku Quraisy. Artinya ini adalah suatu nikmat yang besar dari Rabb mereka. Oleh karena itu, sudah sewajarnya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada mereka nikmat tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Quraisy, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ayat yang pertama. Li'ilafi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Siapakah yang dimaksud dengan suku Quraisy? Suku Quraisy adalah semua keturunan dari An-Nadhr bin Kinanah. Semua keturunan dari siapa, Bu? Dari An-Nadhr bin Kinanah. Nah. Dan Nadhr bin Kinanah adalah kakek Nabi SAW yang ke-13. Bagaimana nasab Nabi SAW? Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kita hitung ya. Muhammad bin Abdullah yang pertama, Abdullah bin Abdul Muttalib yang kedua, bin Hashim yang ketiga, bin Abdi Manaf berapa? 4, bin Qusay sudah berapa? 5. Kita ulangi lagi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay
qaf ya. Kemudian shad, Qusay. Kemudian bin Kilab. Ada berapa? 6. Bin Murrah. 7. Ya, Murrah. Bin Ka'ab. Sudah berapa? 8. Bin Lu'ay. Berapa? 9. Bin Ghalib. Sudah berapa? 10. Ya. Kita ulangi dari 6 ke yang 10. Siapa tadi yang ke-6? Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Yang ke-11 bin Fihr. Fihr. Sudah? Yang ke-12 bin Malik. Nah, yang ke-13 An-Nadhr. An-Nadhr bin siapa tadi kita sebutkan? An-Nadhr bin Kinanah. Berarti ini yang keberapa? Yang ke-13 ya. Kalau kita menyebutkan dari Abdullah sampai ke An-Nadhr, ya berarti ada 13 nama. An-Nadhr bin Kinanah. Lanjut. Kinanah bin Khuzaimah. Khuzaimah. Lanjut. Bin Mudarikah. Mudarikah. Bin Ilyas. Bin Mudhar. Bin Nizar. Nizar ya, Nizar. Bin Ma'ad bin Adnan. Ini adalah nasab yang disepakati ya para ahli nasab. Sampai bin Adnan. Adapun setelah Adnan sampai ke Nabi Ismail, ini diperselisihkan oleh para ulama. Diperselisihkan para ulama dari yang setelah Adnan sampai Nabi Ismail. Ya, terjadi perbedaan pendapat. Adapun setelah Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam alaihissalam, ini tidak ada yang bisa dijadikan dalil, acuan, dasar dalam mengenal nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam alaihissalam. Ini sepakati adalah dari Abdullah sampai ke Adnan. Ini yang disepakati. Setelah Adnan sampai Nabi Ismail terjadi perbedaan pendapat para ulama. Nah, kalau ada yang bisa menyebutkan nasab Nabi SAW dari Nabi Muhammad SAW sampai ke Nabi Adam, ini dipertanyakan. Ya, karena dari setelah Adnan saja sampai ke Nabi Ismail itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang nasabnya. Bisa dipahami di sini, Bu? Sudah dicatat? Sudah ada yang hafal, Bu? Boleh, Bu, silakan, Bu. Masya Allah, luar biasa, Ibu ya. Sudah ada yang hafal, Bu? Belum, baik. 6. Jadi kembali bahwa ini menunjukkan bahwa Quraisy adalah suku yang sangat besar, suku yang sangat besar. Sehingga ketika itu penghuni kota Makkah seluruhnya dari suku Quraisy.
Nah, apa yang dimaksud dengan ilaf? Ilaf pada surat Quraisy ini adalah maknanya bersatu. Bersatu dari kata kerja alafa, semana dengan allafa, yang maknanya adalah at-ta'alluf. Apa itu at-ta'alluf? Persatuan. Maksud dari ayat ini adalah berkenaan tentang persatuan orang-orang Quraisy yang tinggal di kota Makkah dan mereka aman di kota Makkah. Atau tentang persatuan dua perjalanan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk berdagang saat musim dingin dan musim panas. Ya, persatuan atau penggabungan dua rihlah, dua perjalanan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk berdagang. Ya, ini di musim apa? Musim dingin dan musim panas. Musim dingin mereka kemana? Ke Yaman. Kalau musim panas mereka kemana? Ke Syam. Jadi maksud dari li'ilafi Quraisy bahwasanya Allah SWT telah menghancurkan pasukan bergajah di bawah pimpinan Abraha tersebut. Allah ingin menjaga persatuan siapa? Sukuku Quraisy. Allah ingin menjaga persatuan orang-orang Quraisy. Atau maksud yang lainnya adalah bahwa Allah SWT telah menghancurkan pasukan bergajah tersebut agar supaya kaum Quraisy mereka tetap bisa menggabungkan atau menyatukan dua rihlah, dua perjalanan mereka di waktu musim dingin dan musim panas. Ya, sehingga tidak terputus. Ya, jadi mereka masih bisa tetap bisa melakukan dua perjalanan tersebut. Ini yang dimaksud dengan ilaf, persatuan. Nah, jadi di sini ada yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ilafi Quraisy, karena persatuan Quraisy maksudnya adalah Allah telah menghancurkan Abraha beserta pasukannya karena Allah ingin menjaga persatuan orang-orang apa? Quraisy. Maksud yang lainnya adalah karena Allah ingin mereka tetap bisa menggabungkan dua perjalanan, menyatukan dua perjalanan, agar perjalanan mereka tidak terputus disebabkan karena diserang oleh Abraha dan pasukannya. Jadi Allah ingin tetap mereka bisa melakukan perjalanan baik ke Syam maupun ke Yaman, ya, di musim dingin maupun di musim panas. Ini semuanya adalah merupakan nikmat karunia dari Allah SWT untuk siapa? Untuk orang-orang Quraisy. Dan hal ini semuanya bisa terjadi, persatuan Quraisy, dan mereka masih tetap bisa melakukan dua perjalanan tersebut tidak terputus. Ini karena Allah SWT telah memberikan kepada mereka apa? Keamanan. Seandainya Allah tidak memberikan keamanan kepada mereka, nikmat keamanan tersebut dicabut oleh Allah SWT, orang-orang Quraisy kalah oleh pasukan bergajah, apa yang akan terjadi, Bu? Mereka tidak akan bisa bersatu, ya. Mereka akan tercerai-berai sebagaimana suku-suku yang lain, dan mereka juga tidak bisa menggabungkan dua perjalanan, ya. Dua perjalanan tadi yang telah kita sebutkan. Jadi ini adalah merupakan apa? Nikmat yang Allah berikan kepada kaum Quraisy. Kemudian Allah jelaskan ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Kebiasaan mereka apa itu? Rihlah. Mereka melakukan perjalanan bepergian pada musim dingin dan musim
panas, pada musim dingin dan musim panas. Karena Allah telah memberikan nikmat kepada mereka, diberikan nikmat keamanan, Allah berikan kepada mereka perlindungan, Allah memberikan kepada mereka nikmat untuk bisa tetap berusaha melakukan perjalanan dagang, ya, ke Syam dan Yaman. Maka kemudian di ayat berikutnya Allah perintahkan kepada mereka, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. فَلْيَعْبُدُوا, maka hendaklah mereka menyembah رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Rabbul Bait artinya pemilik rumah. Yang dimaksud dengan Al-Bait apa, Bu? Ka'bah. Rabb hadzal bait, Tuhan pemilik rumah ini. Ini Tuhan pemilik Ka'bah. Jadi maksud dengan Al-Bait di sini adalah Ka'bah. Jadi Allah telah memberikan orang-orang Quraisy banyak kenikmatan. Allah berikan kepada mereka ketenangan. Allah berikan kepada mereka keamanan. Mereka dihormati oleh kabilah-kabilah yang lain. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, falya'budu. Maka seharusnya mereka menyembah Rabb hadzal bait, pemilik Ka'bah. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah lah pemilik Ka'bah, maka hendaklah mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di sini keberkahan Ka'bah. Ya, Allah berikan kepada mereka keamanan. Kemudian berikutnya adalah alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Rabb, pemilik Ka'bah, yakni Allah SWT, alladzi, yang at'amahum, telah memberikan makanan kepada mereka. Siapa mereka? Orang-orang Quraisy. Min ju', untuk menghilangkan lapar. Wa amanahum, dan mengamankan mereka min khauf, dari rasa ketakutan. Jadi ini adalah merupakan nikmat yang agung, nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Mereka tidak pernah merasakan kelaparan di Makkah. Padahal bagaimana kondisi Makkah? Tandus, ya, kering tanpa ada tumbuhan, ya, tidak ada sungai maupun lautan. Namun mereka tidak pernah kelaparan. Kemudian mereka juga tidak mengalami ketakutan dari diganggu oleh orang lain. Kenapa? Karena orang-orang menghormati Makkah. Maka barang siapa yang memasuki kota Makkah, maka dia akan aman, akan merasakan apa? Aman. Jadi keamanan ini adalah juga merupakan nikmat. Ya, keamanan ini adalah merupakan apa? Nikmat. Ada orang yang memiliki harta tapi dia tidak aman. Nikmat enggak, Bu? Punya harta tapi tidak aman. Selalu was-was. Dihantui dengan rasa takut. Takut kalau dicuri, ya. Takut kalau, ya, ada orang yang akan membunuhnya. Banyak harta tapi tidak tenang hidupnya. Rasa takut. Enak atau tidak, Bu? Nikmat atau tidak? Tidak. Berarti keamanan itu sendiri adalah merupakan nikmat tersendiri.
Ya, keamanan itu adalah merupakan nikmat tersendiri. Seseorang dikatakan tenang, hidupnya tentram, kalau kebutuhan duniawinya terpenuhi dan dia juga merasa aman. Nabi SAW bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa di antaramu masuk di waktu pagi mu'afan fi jasadih, dalam keadaan badannya sehat, aman pada keluarganya, aman. Tadi apa sebutkan? Sehat, Bu, ya. Kemudian apa? Yang kedua, aman pada keluarganya. Yang ketiga, dia memiliki makanan pokok pada hari tersebut. Di hari itu dia memiliki makanan pokok, sehat, aman, ada makanan untuk yang dia makannya di hari tersebut. Maka Rasulullah SAW katakan, siapa yang memiliki 3 hal ini, sehat, aman, memiliki makanan pokok, maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Inilah ketentraman hidup. Ya. Dan untuk skup yang lebih luas, untuk cakupan yang lebih luas, tadi kita katakan adalah sabda Nabi SAW berkenaan dengan seseorang. Dia bangun di pagi hari dalam keadaan sehat, aman, dan memiliki makanan untuk dia makan di hari tersebut, maka seolah-olah apa? Seluruh dunia dikumpulkan untuknya. Untuk skup yang lebih luas lagi, terkait dengan suatu negara yang tidak ada rasa aman, tinggal di suatu negeri namun tidak merasakan keamanan, tidak ada rasa aman. Nikmat atau tidak, Bu? Tidak akan nikmat. Ya, negara semakmur apapun juga, tapi kalau tidak aman, hasil buminya melimpah, tapi kalau tidak aman, akan kacau. Ya, orang-orang akan berani melakukan apa? Kezaliman, bertindak sesukanya sendiri, akan main hakim sendiri. Pemerintah juga tidak akan ada nilainya, tidak akan dianggap. Maka negeri yang seperti ini, bagaimana mungkin kita akan bisa hidup nyaman, tenang, menikmati. Ya, disebabkan karena apa? Karena tidak adanya nikmat keamanan. Maka kita ambil pelajaran dari surat yang kita bahas ini, surat Quraisy. Apabila seseorang diberikan kenikmatan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa baginya? Kewajibannya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah diberikan kenikmatan, dia diberikan kemudahan. Ya, sebagaimana hal ini Allah nyatakan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa mereka telah Allah berikan nikmat. Nikmat apa? Nikmat keamanan. Apa buktinya? Allah lah yang telah menghancurkan pasukan bergajahnya Abraha. Apa buktinya lagi? Mereka bisa dengan aman melakukan perjalanan dagang. Mereka bisa berusaha, ya, di musim dingin maupun di musim panas. Padahal negeri mereka adalah negeri yang kering, negeri yang tandus. Jadi Allah telah memberikan kepada mereka keamanan. Allah lah yang menjaga mereka. Allah lah yang memberikan perlindungan kepada mereka. Dan Allah juga lah yang memberikan mereka apa? Makanan. Maka ketika Allah telah memberikan keamanan, Allah telah memberikan kemudahan, Allah telah memberikan
rizki, maka kemudian patut atau tidak Allah kemudian perintahkan falya'budu. Bahkan sudah semestinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kembali bahwa alhamdulillah kita tinggal di negeri yang aman. Ya, bisa kita keluar rumah dengan aman, tidak dihantui dengan rasa takut, terancam. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari ini pun juga kita alhamdulillah masih bisa makan. Maka telah terkumpul pada diri kita nikmat ini, nikmat keamanan dan nikmat bisa makan. Dan ini semuanya adalah merupakan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memberikan keamanan, Allah lah yang beri makan. Maka yang berhak satu-satunya untuk kita ibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang beribadah kepada selain Allah, kira-kira bagaimana tuh, Bu? Padahal Allah lah yang telah memberikan dia semua kenikmatan yang dia rasakan, ya, itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka merupakan suatu kelancangan, ya, perbuatan yang sangat buruk kalau ada yang menyekutukan Allah, yang menjadikan tandingan untuk Allah tabaraka taala. Ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kesyirikan. Naam. Baik, selesai pembahasan kita surat Quraisy. Pertanyaan pertama, surat Quraisy Makkiyah atau Madaniyah, Bu? Makkiyah. Makkiyah artinya ya, diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Tadi telah kita sebutkan hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah telah memilihnya dari keturunan wastafani min bani Hashim. Allah telah memilihku dari keturunan Bani Hashim. Dan Bani Hashim dari keturunan Quraisy. Dan Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Dan Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Taib. Menurut mayoritas ulama, apakah surat Quraisy itu merupakan sambungan dari surat Al-Fil ataukah surat tersendiri? Menurut jumhur ulama, surat yang terpisah, dari surat Al-Fil. Di antaranya menunjukkan bahwa surat Quraisy itu adalah surat yang tersendiri. Apa, Bu? Dipisahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini kita dapati selalu didatangkan di awal surat. Naam. Meskipun kedua surat ini terpisah, namun memiliki kaitan yang sangat kuat. Seakan-akan adalah merupakan satu kesatuan. Ada yang bisa menjelaskan, Bu? Apa hubungan antara surah Quraisy dan surah Al-Fil? Silakan. Tentang keamanan Ka'bah. Allah menjaga Ka'bah. Taib. Di surah Quraisy, ya, Allah menyebutkan Allah memberikan nikmat, yakni nikmat keamanan, ya, nikmat keamanan yang Allah berikan kepada Quraisy. Di antara nikmat keamanan tersebut yang sebagaimana disebutkan pada surat Al-Fil. Disebutkan pada surat Al-Fil. 6.
Jadi itu adalah merupakan nikmat. Mereka terlindungi dari Abraha dan pasukannya. Kemudian di surah Quraisy Allah sebutkan nikmat yang lain. Nikmat apa itu, Bu? Nikmat bisa melakukan perjalanan. Dan Allah juga jelaskan bahwa siapa yang memberikan makan kepada mereka? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua nikmat, nikmat keamanan dan nikmat apa, Bu? Ya, nikmat bisa makan, ya. Ya, nikmat keamanan dan nikmat makanan. Suku Quraisy telah disebutkan semuanya adalah merupakan keturunan dari siapa? Siapa, Bu? An-Nadhr bin Kinanah. An-Nadhr bin Kinanah. Nah, siapa yang bisa menyebutkan 13 nama? Boleh, Bu, boleh, Bu. Lihat catatannya, boleh, Bu. Muhammad bin pertama Abdullah, yang kedua bin Abdul Muttalib, ketiga bin Hashim, keempat bin Abdi Manaf, kelima bin Qusay, keenam bin Kilab, ketujuh bin Murrah, kedelapan bin Ka'ab, kesembilan bin Lu'ay, ke-10 bin Ghalib, yang ke-11 bin Fihir, ke-12 bin Malik, ke-13 bin An-Nadhr. An-Nadhr bin Kinanah. Lanjut, Bu. Kinanah bin Khuzaimah, Khuzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudhar, Mudhar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan, Adnan bin Adnan bin tidak disebutkan ya, sampai di situ, Bu, ya. Yang disepakati hanya sampai Adnan. Nah, ini yang disepakati sampai siapa, Bu? Sampai Adnan. 6. Apa makna dari ilaf? Ilaf itu artinya apa? Bersatu, ya, atau persatuan. Apa yang dimaksud dengan persatuan di sini, Bu? Ya, persatuan orang-orang Quraisy yang tinggal di Makkah dan mereka mendapatkan keamanan di Makkah. Ini yang pertama. Yang kedua, persatuan apa? Ya, Allah berikan kepada mereka nikmat berupa mereka bisa terus, ya, menggabungkan, menyatukan dua perjalanan tersebut. Perjalanan musim dingin dan perjalanan musim panas. Kalau musim dingin kemana? Ke Yaman. Kenapa ke Yaman? Karena Yaman negerinya Yaman negerinya panas. Kenapa mereka ketika musim panas ke Syam? Karena Syam negerinya jelas, Bu? Setelah Allah menjelaskan tentang rububiyahnya, Allah lah yang berikan kepada mereka rezeki, kenikmatan berupa nikmat aman, nikmat bisa makan. Apa yang Allah perintahkan? Oleh karenanya falya'budu, hendaklah mereka
menyembah. Siapa yang disembah? Rabb hadzal bait. Ya. Rabb, pemilik rumah ini. Hadzal bait artinya rumah ini. Yang dimaksud dengan rumah ini adalah Ka'bah. Ya, Ka'bah yang nampak di hadapan mereka. Ya. Baik. Apa artinya at'amahum? At'ama artinya memberi makan. At'amahum, memberi makanan kepada mereka. Min ju' untuk menghilangkan lapar. Ju' itu artinya lapar. Min ju' artinya untuk menghilangkan lapar. Wa amanahum, wa dan amanahum. Apa artinya amanahum? Yang mengamankan mereka atau memberikan kepada mereka keamanan. Min khauf, dari khauf, rasa ketakutan. 6. Selesai, Bu? Terakhir telah kita sebutkan hadis, siapa yang memiliki 3 hal, maka seolah-olah seluruh dunia telah dikumpulkan untuknya. 3 hal. Yang pertama apa? Di pagi harinya dalam keadaan mu'afan fi jasadih, sehat badannya. Yang kedua, aman pada keluarganya. Sehat tapi keluarganya tidak aman. Gimana, Bu? Berkelahi terus, berantem terus, gimana, Bu? Aman atau tidak, Bu? Adik kakak berkelahi, orang tua anak bermusuhan, gimana, Bu? Nikmat atau tidak, Bu? Tidak. Sehat, keluarga aman, tapi tidak ada makanan hari itu, gimana, Bu? Ya, tidak nikmat, Bu, ya. Ya. Jadi yang ketiga adalah adanya makanan pokok di hari tersebut. 3 hal ini. 6. Baik, selesai. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita pelajari di kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita tambahan ilmu. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mempelajari tafsir Al-Quran dan memberikan kita faedah-faedah pelajaran-pelajaran dari apa yang kita pelajari ini yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.